Di mertua nih kan harus dibangun. Betul. Nah, betul. duit untuk ngebangun itu kan nyelengin dari hasil Gaji. gaji. Iya, betul. Tapi yang ngumpulin pasti bukan Pak RT, yang ngumpulin istrinya kan. Betul, menteri keuangan. Kalau sudah begini prinsipnya, prinsipnya nyonya ini begini loh Cak Kiting. Apa yang sudah masuk tidak boleh dikeluarkan lagi. Kalau nyonya, Ya, iya. ya, itu saya terapkan. Jadi saya gendut begini. Udah makan itu nggak boleh dimuntahin segala macam, nggak boleh. Bahkan untuk BAB saja dilarang. Saking apa yang sudah masuk tidak boleh dikeluarkan. Nah ini kan pelajaran buat orang-orang juga nih Pak Betul, RT. betul, betul, Artinya betul, kalau betul. Pak RT kasih saran, pengalaman Pak RT tentang bagaimana mempersiapkan masa tua yang baik, Betul. kagak kekurangan, Disiplin, disiplin dalam mengelola Iya. duit, itu kan bagus, ya kan? Betul. Memang properti yang saya sudah ada. Daripada saya membeli properti lagi, akhirnya lahan nganggur, jadi saya uang saya, dana saya pakai untuk membangun struktur. Itu. Di samping ada kontrakan petaan gitu loh, Cak. Ada yang rumah satu mungkin, sama ada yang ruko-ruko di depan sini. Karena saya sudah, rumah saya tuh di pinggir jalan. Tadi awalnya rumah saya di tengah jalan loh. Saya suruh minggir, hus, gitu. Dapat pembebasan, dapat. Saya usir, hus di tengah sana. Saya kayak saya pinces gitu. Jadi saya bangun, saya juga bangun nggak terlalu besar sakitnya, karena saya juga mungkin yang para pengontrak ini ada yang startup. Waduh, saya bahasanya kalau sudah tinggi banget loh. Cakiting mungkin gak ada sanggup mengartikannya gitu. Saya khawatir juga apa ya? Baru mulai gitu loh, baru mulai usaha, saya kasih yang petak-petakan kecil yang memang tidak membebani gitu loh, Cakiting ya. Jadi didiskon atau dikasih gratisan? Oh enggak. Saya bukannya berarti trade, tidak. Saya mau mereka semua bertanggung jawab. Artinya cash flow tetap berjalan, gitu Cak Kiting. Jadi dari yang dagang-dagang kecil-kecil pun saya sudah kasih tahu, ini kamu untuk bayar itu segala macam kamu siapkan. Untuk nabung jangan lupa ya, saya bilang gitu. Jadi nabungnya per hari mereka supaya dia bisa bayar kontrakan. Betul. Kadang saya kan kadang-kadang suka iseng naikin, tapi nanti saya begitu sisinya. Jadi mereka buat bukti cashback. Sebenarnya kontrakan mungkin cuma 500.000 ya katanya. Saya suruh bayar mereka 650.000. Jadi akhir tahun 150.000 dikali 12 buat cashback. Jadi perlu memang adanya daya tarik buat orang bisa mau ngontrak di tempat kita gitu ya. Sama disiplin menabung sebenarnya. Iya, saya menabung lemah. Tapi ngomong-ngomong Pak RT dulu kerjanya di mana? Saya di bank. Iya. Bagian coba zaman dulu ya. Zaman dulu orang belum pakai absen pakai jari, saya sudah pakai jari. 90 saya sudah absen pakai jari. Jadi begini, saya masuk bank, ada satpamnya, terus saya kasih jari. Pak masuk ya Pak, sip. Ini mau beli apaan Cak Kiting? Tunggu bentar. Gua kalau Papa ketemu Pak RT udah malas banget. Mana nih Papa Jidan? Gua kalau ketemu Pak RT, kamu bos ini bro. handphone buat di sini nggak perlu pakai. Lu ya? Oh ya, sama gue. Gua nyari-nyari headset gue mana? Katanya. Apa kabar bos bro? Baik. Wah, Gue kedengeran lu ngobrolin masalah mertua kaya. Gue inget tuh kata temen gue tuh dulu tuh Cak Kiting. Kita orang tua emang kita nggak bisa milih, tapi mertua kita bisa milih. Tuh, begitu. Nah kalau kita orang tua kita lahir berjual ya udah apa adanya orang tua kita itu ya itulah kita terima. Mau kaya mau miskin kita terima. Tapi kalau mertua kata Cak Kiting bisa milih. Tuh. Gue kagak tega ngomongnya. dan akhirnya itu gue bilang ke anak gue, nah lo Bandung dari kecil ya udah nggak apa-apa Bandung kecil, tapi inget jangan lupa sholat. Bandung itu ibu kota Jawa Barat, Bandung. Nakal-nakal anak kecil lah ya, masih bisa dikontrol ya. Jangan lupa sholat. Remote kontrol. Yang penting lo itu remote. Lo nakal-nakal dikit nggak apa-apa cowok namanya. Karena kita bilangin bisa bilangin. Jangan lupa sholat. Gedean dikit cari pacar yang agak kayaan. Lecong lah itu. Gue alhamdulillah kalau gue nih untuk mempersiapkan masa pensiun gue. Lah kan gue namanya
marketing, Oh, iya. makelar everything, Iya. kagak ada pensiunnya. Ah, benar. Nah, jadi gue udah mempersiapkan dari sekarang nih, gue investasi. Wow, investasi apa? Nah dulu, lo bilang kagak ada pensiunnya, tapi lo perbicaraan pensiun. Berarti kan lo bakal pensiun. Nah, gue mempersiapkan. Harusnya nggak usah perlu diceritakan. Tadi lo awal statement lo adalah bilang kagak ada pensiunnya. Iya. Terus lo bilang lagi, gue mau persiapan pensiun. Nah, Lu jangan dulu. karena Iya, kagak asli. ada, jadi gue adain. Tuh, begitu. Maksudnya begitu. Jadi gue berusaha nih supaya di hari kemudian Iya. nah, investasi gue bagus. Weh. Yang pertama, Yang pertama, gue investasi nama baik. Nah, Weh. jadi jangan sampai nih nama gue tercemar, buruk di mata masyarakat. Maksud lo ganti nama? Kagak ganti nama gue udah Heru Bos, bro. Jadi gue jangan sampai bikin orang nyakitin orang, ngezalimin orang. Itu jangan sampai deh. Kalau dijoinin sering nih. Oh, sering. Curcol. Lu kan baca di Facebook gue nih tadi ada tuh. emang berani, ada yang berani ngejolimin lo? Ada. Nah, kagak di depan gue. Jadi Cak. ingat masa-masa dulu katanya. Jadi dia ngomongin gue ke temen gue. Lah temennya dia, temen gue juga. Lo bagus, berarti lo wibawa. Jadi Iya. kagak, lo kan coba kalau orang ngomongin di depan lo. Gue baca. Iya kagak, iya kan berarti dia takut sama lo. Iya, kalau ngomongin di belakang mendingan bagus kan, kalau di depan kan Kalau dia ngomongin gue di belakang, mendingan dia sekalian ngerokin gue. Ada manfaatnya. Ada manfaat, ada faedahnya. Ini ngomongin gue ke temen gue nyampein ke gue. Kan kagak ada akhlak itu. ya emang nama baik tuh bagus untuk investasi masa depan, ya kan? Iya. Nah, yang kedua, Gue ini nimbun emas. Wih, oh yang Wih. Mas batangan nih mas maksudnya. lagi mahal. Mas Ariel, Mas Gila tuh adik-adik gue tuh. Gue kumpulin. Iya. Kan nanti ada bagi warisan gue. Praid. Nah, orang Betawi ada praid tuh. Jadi jangan sampai nih, misalnya kalau di tempat gue cuma begitu, Cak. Kalau anak laki warisannya dapat 1, perempuan setengah. Kok promo satu? Oh, satu banding dua. Satu banding Iya, dua. iya, Ya iya, begitu. iya. Tapi kalau mau ngasih lebih ke yang perempuan boleh hibah. Iya. Gitu. Jual, lu jangan nyebutin merek, please. Ah, ilah bukan itu mah musibah. Jadi supaya masa depan kita tuh enak. Gitu. Jadi tapi gue ingat banget tuh pesen sama orang tua gue gitu kan, dibilangin pokoknya yang di Pondok Indah tuh yang dekat mall jangan sampai dijual gitu. Wih, Emang kenapa? Lu punya lu, Bro? Punya orang. Makanya jadi dijual-jual, Cak. Punya orang. itu tanah ada, saya dengar dari belakang tadi tiba-tibanya ada yang mau jual tanah. Siapa jual tanah? Ada tanah kuburan buat kita. Lu main nyamber aja kayak bensin. Kalau udah masalah tanah, itu saya harus maju di depan. Selangkah lebih maju dari kalian. Ngomong-ngomong bensin. Katanya hari kemerdekaan ini bensin Pertamax segala macam ada itu loh Gratis. potongan. Boro-boro gratis kita katanya cashback. Itu ngikutin program kontrakan Iya. saya. Wah. Kontrakan saya juga cashback. Nah, itu dalam rangka memperingati kemerdekaan RI ke-75. Nah, kalau gitu tiap bulan aja kemerdekaan RI jadi ada cashback terus. Pak RT lebih gile lagi. Kenapa? Iya kan? Kontrakan sebulan harganya 750.000. Iya. Cashbacknya dia 1 juta. Wah, saya orang kaya. Oh, sebenarnya ternyata beda tipis antara orang kaya sama orang bego nih kalau begini. Kalau orang kontrakan Saya itu sudah tidak mementingkan dunia ini. Itu. Yang penting saldo saya bertambah. Itu aja. Teh, gua saranin nih, Teh, nih zaman pandemi kayak begini, lo usaha tukar duit, Teh. Rame pasti tempat lo, Cek. Nggak boleh, bro. Tukar duit boleh. Nggak boleh. Tukar duit, ya. Nih lo punya duit 50.000, Siap. ya. Lo tukerin nih sama 20.000-an orang yang mau nukerin 20.000-an lo kasih 50 gitu. 20-an lo kasih 50 orang nukerin. Rame tempat lo, Teh. Ya rame sih mas bro. Iya. Tapi bisa berlangsung berapa lama usaha kayak begitu ya? Sampai harta lu habis. Itu namanya zaman sekarang ada bisnis istilahnya bisnis bakar duit. Itu menggabahkan uang nggak boleh. Saya tak Itu mengurangi uang lo malah, Teh. Kalau 50.000 ditukar 20.000. Tapi ada temen gue dulu. Masa Tapi dia- bro, Ya, dengar iya. dulu nih, Pak RT ini kan orang yang paling senang di tempat kita, wilayah kita. Ya, RT senang. 69. Orang saya paling senang. bukan gitu dia. Hah? Gitu. Iya, Cuma iya. kayaknya kesusahan itu minder deket-deket saya gitu. Gimana nggak senang numpang hidup sama bini? Lain Sorry ya bos bro, itu namanya resiko orang ganteng.
Gue tahu lu datang ke Jakarta pakai kain sarung doang. Pakai kain sarung aja, saya udah dapet anak yang punya banyak kontrakannya, apalagi kalau pakai jas. Gue bingung Pak RT ini umurnya udah 60. Iya kan? Ya udah banyak-banyakin salawat aja. Tapi dia tahu Pak RT datang ke sini pakai sarung, berarti umurnya udah berapa? Ya, lu nggak pernah main di rumahnya, ada fotonya. Saya punya silsilah dari perjalanan saya ke ensiklopedia. Saya ada. Tiap tahun tuh saya ada foto tahunan. Lu makanya buka-buka Wikipedia, lihat tuh ada tuh. Dari zamannya pakai lukisan arang itu saya ada. Googling di kampus saya googling. RT Parmin keluar. Jadi dua tuh, gue udah dapet ya. Yang pertama nama baik, yang kedua beli emas. Beli emas. Emas itu Mas ya. Parmin. Emas itu dia selalu setiap zaman tidak pernah turun, selalu naik. Nilainya tidak pernah turun. Jarang Ya, sekali. ada yang turun. Ya keturun dari bus paling itu mah. Ada yang turun mas. Apa? Mas Kang gali sumur. Tapi kan kalau udah malam dia naik juga. Itu masa di sumur gue dalam. Ada kadang ceroboh. Aduh apa itu? Gitu Tapi ya. emang kalau kita pikir-pikir Pak RT ini udah bener banget. Yang namanya kontrakan juga kan tanahnya juga harganya makin lama Harganya makin naik, ya kan? Iya. Per bulannya dia dapat, ya kan? Iya. Nah, sampai sekarang dia hidup nyantai ya. Gak berani ada yang musik-musik saya di sini. Nggak ada. Mega proyek apapun, tanah saya gak berani ada yang musik. Ya tanah lu Tanah saya jauh di mega proyek. Gak berani. ini ada proyek nih, lu mau ambil nggak? Proyek tanah tuh. Nguruk laut, mau nggak lu? Nanti itu pakai sedimen. Tapi harus pakai terigu, nggak pakai pasir. Itu mau nguruk laut apa mau bikin cimol? Tapi kalau ngomong tadi masalah bensin, gue baru baca juga ternyata ada artikel. Gak ini serius bensin ada cashback toh. Ini gue nggak benar serius, karena gue baca kayak Cak Kiting kan, dia baca-baca Dari nggak ketemu. Gak ketemu yang diperhatikan cuma logo Facebook. F doang. Orang sekarang kagak tahu tuh F doang apaan gitu kan. Biar. Bekalin anaknya, gue kalau ngebekalin anak gue nasi uduk, lontong. Ya maksudnya begini, Bro. Hah? Itu mau bekal buat sekolah kan? Iya buat sekolah. Ini buat masa depan. Oh masa depan. Iya. Kalau gue udah buat PRT gue siapin buat masa depan 1x2. Teh. Tenang teh, lo kalau meninggal lo nggak usah mandi sendiri teh, ada yang mandiin, tenang aja. Iya. Wah itu kan tuh baru kabar baru lagi tuh. Lah kalau dia mandi sendiri kita lari. Gak bisa toh. Terus apa lagi bekalnya, Cak? Ya, artinya kalau gue ngeliat orang-orang ya, dia relain tuh yang namanya dia jual tanah, dia jual rumah buat apa? Buat sekolahin anaknya. Iya, karena apa? Iya kan? Kalau harta yang diwarisin terlalu banyak, anaknya jagain tuh harta. Iya. Tetapi kalau ilmu yang dia warisin, ilmu yang dibekelin, maka ilmunya yang bakalan jagain dia. Nah, itu cakep. Dia punya bekal masa depan yang bagus. Jadi suatu investasi terbaik adalah ilmu, Pendidikan. pendidikan. Sama ikut satu lagi. Apa? Cari anak perawan yang kaya. Itu mah ilmu lu, Cak. Aduh, Pak RT lu mah ilmu lama lu. Cari mertua yang Dan emang sudah Jadi, single kaya. Terus satu lagi katanya nasihatnya, ya cari mantu, ya katanya cari mantu, Iya. bukan yang ngebanggain orang tuanya, Iya. tapi yang jadi kebanggaan orang tuanya. Nah, cakep tuh kayak gue tuh. Eh, Emak gue bangga banget sama gue. mak lo, Iya. mertua lo, Belum tentu.